Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Andini Putri dan rekan Saya Mia Mecara. kami dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika tingkat 2A. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelebihan gizi pada anak balita. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudari saya yaitu Mia Mesara. Kepada Mia, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu gizi lebih. Kelebihan gizi pada anak balita, gizi lebih adalah kondisi terjadi ketika jumlah asupan makanan anak terlalu banyak, sehingga melampaui kebutuhan gizi hariannya. Gizi berlebih terjadi ketika pemasukan kalori dan energi tidak seimbang dengan yang dikeluarkan. Kondisi ini bisa pula disebabkan terlalu banyak mengonsumsi zat gizi tertentu, seperti protein dan lemak. Kelebihan gizi pada anak adalah obesitas sejak dini. Balita yang memiliki berat badan yang tidak seharusnya akan mengidap penyakit obesitas. Bukan hanya itu, ternyata anak-anak yang memiliki kelebihan gizi juga bisa terkena penyakit selain obesitas, yaitu persendian, gangguan tidur, hingga kardiovaskular. Penyebab obesitas yaitu pola makan, tingkat asupan gizi, tingkat aktivitas fisik yang dilakukan individu, serta kondisi ekonomi. Bahkan beberapa penelitian menemukan hubungan insomnia atau kurang tidur sebagai faktor risiko obesitas. Yaitu yang pertama ada pola makan. Pola makan, yaitu gaya hidup menjadi faktor utama obesitas. Pada anak, makan makanan yang tidak sehat adalah salah satu contoh gaya hidup yang sangat tidak baik. Makanan tidak sehat ini diantaranya adalah makanan yang tinggi kalori, lemak jenuh, dan gula. Dan yang kedua ada faktor genetik. Faktor genetik ini tidak mutlak menjadi penyebab obesitas pada anak. Namun, jika terdapat anggota keluarga yang mengidap obesitas, maka resiko kemungkinan anak akan mengalami kegemukan pun semakin besar. Selain itu, orang tua yang memiliki gaya hidup sehat, anak pun cenderung akan mengikutinya. Yang ketiga ada faktor psikologis. Faktor penyebab obesitas pada anak yang selanjutnya adalah psikologis. Anak-anak yang mengalami masalah ini biasanya akan menjadikan makanan memiliki masalah ini di rumah atau di sekolah. Nilainya kurang baik, adanya penekanan dan sebagainya, akibatnya timbulnya pun akan menggemuk dan akhirnya mengalami obesitas. Apa saja gejalanya? Yang pertama, wajah bulat, pipi tembem, dan bahu rangkap. Kedua, leher relatif pendek. Ketiga, pada anak perempuan datangnya pubertas lebih dini, yaitu usia kurang dari 9 tahun sudah mengalami menstruasi. Dan keempat, pada anak laki-laki, tanda obesitas pada anak terlihat pada dada membusung dan payudara sedikit membesar, serta penis mengecil tidak terlihat secara utuh karena tertutup oleh timbulnya lemak. Kelima, perut buncit. Dan yang terakhir, tanda obesitas pada anak lainnya yaitu kedua pangkal paha, bagian dalam sering menempel dan bergesekan. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi obesitas pada anak. Bagaimana cara mengatasi obesitas pada anak? Jika si kecil sudah atau baru mulai menunjukkan tanda-tanda adanya obesitas pada anak, tak perlu putus asa dulu ya. Inilah beberapa cara penanganan yang bisa ibu untuk mengatasi obesitas pada anak. Yang pertama yaitu
Ajak si kecil aktif bergerak. Ibu bisa mengatasi obesitas pada anak dengan mengajak si kecil aktif bergerak secara rutin. Buatlah kegiatan yang menyenangkan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Contohnya, bermain tangkap bola, menyiram tanaman, berenang, membersihkan rumah, bersepeda, dan sebagainya. Lakukan kegiatan setidaknya seminggu 2 hingga 3 kali agar kalori dan lemak dalam tubuh terbakar sehingga tubuh lebih sehat. Yang kedua yaitu batasi penggunaan gadget atau barang elektronik. Cara kedua untuk mencegah obesitas pada anak yaitu membatasi penggunaan gadget atau barang elektronik. Tidak apa untuk mengenalkan anak dengan gadget untuk menambah pengetahuannya, asalkan penggunaannya dibatasi. Yang ketiga yaitu ubah pola makan lebih sehat. Mengubah pola makan dan menu makanan anak sangat wajib untuk ibu lakukan. Namun, jangan melakukan secara gratis, karena akan membuat anak menjadi frustasi dan justru menolak untuk makan. Lakukan secara bertahap dan perlahan. Misalnya, seminggu sekali ada menu sehat, kemudian tingkatkan menjadi seminggu 2 kali, dan seterusnya. Untuk pola makan sehari, makan 3 kali, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Dengan 2 kali cemilan selama sore hari. Yang keempat yaitu pastikan asupan nutrisi seimbang. Untuk mencegah dan mengatasi obesitas pada anak, ibu perlu memastikan kebutuhan gizi sehari si kecil tercukupi dengan seimbang dalam masa tumbuh kembang. Yang kelima yaitu buat makanan anak sendiri. Masak sendiri jelas lebih terjamin dari segi kebersihan dan kesehatan. Itu, ibu sebaiknya selalu memasak sendiri makanan untuk si kecil. Dan keluarga selain itu, ibu juga perlu mencegah obesitas pada anak dengan menghindari si kecil terlalu sering jajan di luar. Dengan memasak sendiri, ibu dapat mengatur kandungan kolesterol dan kalori dalam masakan. Utamakan juga cara memasak dengan mengukus, memanggang, menumis, dan merebus dibandingkan menggoreng. Yang keenam yaitu cukupi waktu tidur si kecil. Kurang tidur merupakan pemicu obesitas pada anak dan masalah kesehatan lainnya. Untuk itu, anak harus cukup mendapatkan tidur, setidaknya 10 hingga 13 jam per hari. Jangan memberikan TV di kamar anak karena akan membuat ia ingin terus menonton TV. Yang ketujuh yaitu bicara dari hati ke hati. Ajaklah anak untuk berbicara dari hati ke hati tentang dampak dari obesitas. Jika ia ada masalah, ibu bisa secara perlahan bertanya dan memberikan solusi pada masalahnya. Namun, jangan menghakimi anak, sebab akan membuat ia semakin merasa tertekan. Yang ke-8, selalu dampingi si kecil. Katakan pada si kecil bahwa ibu akan selalu mencintai ia tanpa syarat dan mendukung semua hal yang berkaitan dengannya. Ibu dan ayah yakin kalau ia bisa menjadi anak yang sehat dan memiliki berat badan anak yang ideal. Jika ia menyukai kegiatan tertentu yang positif, maka dukunglah kegemarannya. Dan yang terakhir yaitu pantau tumbuh kembang si kecil secara rutin. Cara yang tak kalah penting untuk mengatasi obesitas pada anak yaitu dengan memantau tumbuh kembang si kecil secara rutin. Hal ini bisa membantu ibu untuk mengetahui apakah tumbuh kembang si kecil sudah ideal atau belum. Selain konsultasi dengan dokter anak, ibu juga bisa menggunakan filter rapor tumbuh kembang prima yang terdapat dalam akademi. Keluarga prima, fitur ini memudahkan ibu untuk mengetahui perkembangan seputar berat badan, anak tinggi badan, indeks massa tubuh, dan lingkar kepala si kecil yang sesuai dengan grafik pertumbuhan dari WHO. Rapor tumbuh kembang prima termasuk fitur yang sangat mudah dilakukan karena ibu bisa mengaksesnya secara langsung hanya melalui smartphone.
Bahaya obesitas yaitu yang pertama, diabetes tahap kedua. Kondisi kronis ini mempengaruhi cara tumbuh anak menggunakan gula atau glukosa. Obesitas pada gaya hidup yang tidak banyak bergerak dapat meningkatkan resiko obesitas tipe 2. Yang pertama yaitu kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Pola makan yang buruk dapat menyebabkan anak-anak mengembangkan salah satu atau kedua kondisi ini. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada penumpukan plat dan arteri. Penumpukan plat di arteri selanjutnya dapat mengakibatkan arteri menyempit. Yang ketiga yaitu nyeri sendi. Berat badan ekstra bisa menyebabkan tekanan ekstra pada pinggul dan lutut. Maka dari itu, obesitas pada anak-anak bisa saja menyebabkan nyeri dan terkadang cedera pada bagian pinggul, lutut, dan punggung. Yang keempat yaitu masalah pernapasan. Asma lebih sering terjadi pada anak-anak yang mengalami kelebihan berat badan. Anak-anak ini juga lebih mungkin mengembangkan uh, gangguan tidur yang berpotensi serius di mana pernapasan anak-anak terjeda saat tidur. Yang kelima yaitu penyakit perlemakan hati non-alkohol. Gangguan ini yang biasanya tidak menimbulkan gejala dapat menyebabkan penumpukan lemak di hati, dapat menyebabkan jaringan parut dan kerusakan hati. Yang terakhir yaitu kehilangan harga diri dan depresi. Anak-anak yang mengalami obesitas mungkin bisa jadi akan diejek atau dibully oleh teman-temannya. Hal ini pun mengakibatkan hilangnya harga diri dan peningkatan resiko depresi dan kecemasan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.